nama saya Niko Questera, umur 32 tahun, sekarang profesi sebagai founder dari Quest Motors. Dulunya sempat kerja di Tesla di Amerika, tepatnya di pabrik yang di Fremont, California, sebagai Senior Firmware Integration Engineer. Dari tahun 2015 sampai di 2018 akhir, sebelum pulang ke Indonesia. Saya kelahiran Jakarta, dibesarin juga di Jakarta Utara, 25 Oktober 1989. Dari keluarga saya juga bertiga saudara, ada satu kakak sama satu adik. Status saya saat ini sudah menikah tahun lalu. Pendidikan saya TK dan SD di Sekolah Caroline di Jakarta Utara, di Sunter, SMP dan SMA di Jubilee, di Kemayoran sini. Kuliah saya mengambil program 2+2 di Malaysia, khusus engineering atau insinyur. 2 tahun pertamanya di Kuala Lumpur, 2 tahun keduanya saya transfer ke Indiana, atau itu provinsinya, nama sekolahnya Purdue University, teknik elektro. Kenapa ngambil jurusan itu? Karena saya nggak mau bekerja di hal-hal yang besar, contohnya sipil, itu gedung, itu ribet gitu. Dan dulu mekanik cuman juga cukup besar gitu. Jadi dulu mikirnya apa sih yang kecil yang bisa disolder di rumah atau di kamar, supaya kebetulan saya juga dulu bukan terlalu team player. Jadinya kalau saya bisa sendiri, saya sendiri gitu. Dan juga saat itu juga perkembangan dari dunia teknologi di tahun 2007 itu lagi cukup meningkat sama lagi banyak disorot. Jadinya saya ngambilnya teknik elektro. Itu di tahun 2009 sama 2010 di sekolah-sekolah khusus engineering di Amerika itu melakukan job fair atau pameran pekerjaan gitu. Dan tentunya semua, kalau itu udah top school, tentunya semua top company juga pasti ngebuka booth di sana. Dan salah satunya saat itu adalah ada Tesla. Dan ya kita ngelakuin riset nih, apa nih company apa, oh bikin mobil listrik. Teknologinya seperti ini nggak pernah ada di mana-mana. Dan kebetulan saya memang juga hobi ngeliatin mobil, dan memang hobi mobil aja gitu. Saat itu mulai apply ke berbagai macam company buat bidang otomotif, baik Honda, Toyota, dan juga akhirnya Tesla. Kebetulan Tesla memang nggak dapet di tahun 2009, 2010 pun juga nggak dapet, 2011 juga akhirnya nggak dapet, dan akhirnya memang baru tahu kalau Tesla itu untuk semua dia punya job desk, atau semuanya selalu meminta pengalaman gitu, pengalaman beberapa tahun. Dan saat itu saya sadar bahwa magangnya saya tidak relevan dengan kebutuhan Tesla. Dan saya kebetulan dulu magang di Dell Computer buat bagian repair engineeringnya, khusus laptop dan juga server gitu. Jadi mengerti lah gitu, make sense, saya nggak dapet di tahun itu. Jadi akhirnya saya dapatnya di Honda itu, saya langsung dapat kerja di Stanley Electric, itu divisi lightingnya atau lampu depan, lampu luarnya buat mobil-mobil, khususnya dulu Honda. Selama 5 tahun saya terus apply-nya gimana ya, biasa online melalui websitenya Tesla, melihat beberapa postingan-postingan pekerjaannya, saya coba apply sebanyak-banyaknya yang saya anggap relevan dengan pengalaman dan interest saya. Akhirnya baru dapat interview pertama di tahun 2014. Di 2014 akhirnya interview yang kedua, di tahap keduanya saya gagal. Lanjutkan lagi buat apply lagi. Akhirnya di tahun 2015 saya kembali dapat kesempatan kedua buat interview dengan Tesla. Nah di situ akhirnya saya dapat posisinya.
Kenapa saya kepengen masuk Tesla, saya juga nggak bisa ngomong secara eksplisit apakah ada sesuatu yang saya cari di Tesla di umur 23 saat itu, nggak bisa sebetulnya. Tapi memang saat itu saya apply sebanyak-banyaknya ke perusahaan yang bagi saya itu ideal. Tapi kebetulan saya paling tertarik sama mobil saat itu, jadi saya menaruh effort lebih untuk apply dan juga nungguin posisi baru untuk saya apply lagi setiap harinya sampai akhirnya dapat gitu. Saya bekerja sebagai senior firmware integration engineer. Itu ngapain? Karena namanya kayak ngejelimet banget. Itu ada beberapa tanggung jawab tentunya. Tanggung jawab yang khusus di dalam pabrik, ada yang di luar pabrik. Buat yang di dalam pabrik, tanggung jawabnya saya itu sebagai engineer yang memastikan supaya software di dalam hardware-nya Tesla itu sudah yang terbaru dan juga baik gitu. Baik dalam artian baik bisa secara berfungsi, dan baik itu juga bisa ngobrol dengan hardware-hardware yang lain, termasuk hardware-hardware-nya pabrik gitu, yang berguna untuk mengetes si mobil secara keseluruhan. Selain itu juga saya punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa kalau misalnya memang ada masalah dari hardware atau software tersebut, teknisi pabrik atau teknisi dunia, baik yang di Singapura, Hong Kong, Polandia, Rusia itu tahu gimana cara betulinnya gitu loh. Jadi kita itu sebagai benteng pertama buat tahu gimana ketika software ini yang baru keluar dan error yang baru keluar, caranya betulinnya gimana, cara diagnosanya gimana. Di luar pabrik, mirip yang seperti tadi, itu adalah untuk sebagai jembatan eskalasi untuk para service center di seluruh dunia untuk Tesla. Kalau memang sampai ada masalah bagian troubleshooting atau diagnosa, dan kebetulan dokumennya itu kurang lengkap atau nggak benar gitu, karena diagnosa protokol Tesla itu bikin sendiri, nggak seperti brand-brand lain yang menggunakan teknologi seperti OBD2 gitu. Kalau yang Tesla itu memang bikin sendiri, jadi di internet pastinya nggak ada. Jadi mereka harus hanya bisa bertumpu dari kita punya dokumen yang dibikin oleh engineer-engineer pabrik. Jadi kalau memang sampai ada masalah di luar pabrik, baru keluar pabrik ada masalah, dan teknisinya tuh nggak mampu, kita itu punya akses untuk login. Nah itu cuma segelintir orang doang yang punya akses. Soalnya kan aksesnya kan bisa dipakai untuk hal-hal buruk gitu. Tapi itu justru dibutuhkan ketika kita pengen tahu nih orang ngomong AC nggak dingin misalnya gitu. Tapi kita harus bisa ngecek gitu, apakah benar suhu temperaturnya di dalam ambient temperature sensornya si Tesla ngomongnya, oh 28, oh ini beneran panas gitu. Padahal aslinya si kompresornya ngomong harus 20 gitu. Oh ini memang panas. Ya, untuk melakukan suatu konfirmasi sih. Kalau title-nya saya namanya Senior Firmware Integration Engineer. Tapi komponen saya kerjain juga cukup banyak dulu. Dari jendela, dari ya, pintu, sensor, wifi, kunci mobilnya Tesla. Itu semuanya di dalam bagian tanggung jawabnya saya. Kita cuma paling iseng-iseng aja dulu, kan banyak kalau di media banyak ngomongin misalnya Pak Dahlan Iskan punya Tesla gitu ya, kita lihat oh lagi di Solo gitu. Nah, tapi ya kita nggak bisa sampai kemana gitu kan. Kita cuma lihat media, oh Pak Bamsud beli Tesla berapa biji, oh gitu. Oh Teslanya tuh kayak gimana, oh seperti ini. Oh ya kita cari gitu. Berapa banyak Tesla di Indonesia? Kita kan bisa cari, bisa nge-query gitu. Oh Tesla Indonesia ada 7 gitu ya. Lokasi di mana-mana. Oh ini pasti Pak Bamsud nih gitu, atau ini pasti Pak Dahlan Iskan. Tapi di luar itu ya kita nggak bisa dan nggak boleh ngapa-ngapain lagi gitu, cuma bisa ngelihat doang aja. Oh kondisi seperti itu. Dalamnya kameranya pun kita juga nggak punya akses gitu. Siapa yang nyetir, kita cuma tahu berapa penumpang gitu. Berapa lama dan bagaimana pemikiran buat keluar Tesla ya? Lama, setahun setengah.
mikirnya. Soalnya setahun setengah pertama udah langsung cukup capek saat itu. Jadi langsung mikir, tapi ya tentunya yang pertama kali terngiang-ngiang pastinya uang lah. Itu normalnya kan, itu langsung kayak, waduh, berarti gaji saya bakal turun misalnya 90%. Itu gimana ya? Bisa hidup nggak ya? Gitu. Tabungan cukup nggak ya? Nanti kerja di Indonesia betah nggak ya? Karena ketika sekali kita pulang ke Indonesia, kita nggak punya akses kembali ke Amerika. Jadi saat itu saya masih memiliki visa kerja. Artinya apa? Ketika visa itu saya pindah kerja gitu, dan perusahaan tersebut itu nggak mau sponsor, visa itu juga menjadi expired gitu. Jadi artinya apa? Ketika visa itu masih berlaku, tapi saya keluar dari Amerika dan keluar dari Tesla, visa itu otomatis expired gitu. Jadi pemikirannya cukup lama tentunya. Tanpa pengalaman kerja di Jepang, karena kan dulu kita mikir di pelajaran sejarah, Jepang itu kerja rodi misalnya, kerja romusha, dan memang lumayan seperti itu gitu kultur di Honda gitu. Memang banyak banget kerja sampai malam, kadang-kadang sampai subuh. Mungkin rekor saya dulu kerja di 38 jam gitu, nonstop, nggak pulang gitu. Ternyata ya itu menjadi bekal ke Tesla, yang ternyata Tesla itu 3 kali lebih parah daripada perusahaan Jepang. Tapi karena ini dibekali dengan berbagai macam stamina, pengalaman, dan juga working experience yang bisa dibilang itu cukup relevan, itu jadinya di Tesla tuh enjoy ya, walaupun cuma kuat 3 tahun. Jadi saya juga nggak bisa bilang, oh cuma 3 tahun doang gitu ya. Saat itu 3 tahun terasa seperti 15 tahun di Jepang soalnya gitu. Jadinya wah lama banget gitu. Jadi orang-orang ngomong situ kayak udah kerja berapa lama. Mungkin kalau di Indonesia gitu ada banyak orang ngomong ya baru 5 tahun, baru 10 tahun. Waktu di Honda pun juga gitu. Ditanya, udah kerja berapa lama? Saya bilang udah 4 tahun gitu. Oh baru 4 tahun, dia udah 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada 30 tahun. Di Tesla, orang ngomong, udah 2 tahun, wah udah lama banget gitu. Ada yang kerja 5 tahun, itu udah kayak, wah itu nggak tahu, mungkin kehidupan keluarganya udah runyam atau apa, tapi 5 tahun di Tesla itu udah dianggap sebagai suatu legenda gitu. Kalau di Honda atau di Jepang enggak. Tapi kenapa tuh 3 kali lipat? Ya mungkin dari satu, jumlah orangnya tuh sedikit untuk menangani berbagai macam komponen. Dan tentunya tuh itu seru karena kita jadi belajar banyak banget. Tapi secara bersamaan juga, kita juga tanggung jawabnya juga banyak banget. Pabriknya Tesla itu berjalan 24/7. Di Tesla jadinya harus ada yang cover. Siapa nih yang cover? Biasanya selalu ada teknisi yang bekerja antara jam-jam yang saya itu nggak kerja di dalam pabrik. Contohnya jam 8 malam sampai jam 9 pagi misalnya gitu. Tapi ketika ada masalah yang terjadi di tengah subuh jam 2 pagi, Tesla itu ada level eskalasi. Nah ini yang menarik gitu. Jadi ketika mereka kan ada beberapa blok-blok atau line gitu. Satu line ini atau satu blok ini masang pintu kanan doang. Yang berikutnya pasang pintu kiri depan, berikutnya. Nah, jadi ada banyak itunya, step-stepnya. Kalau memang kebetulan kita punya, atau saya yang bertanggung jawab buat suatu blok itu, dan ada masalah, itu ada beberapa level eskalasi. Yang pertama, tentunya kalau sampai itu ada masalah dan satu pabrik itu berhenti, gara-gara si blok nomor 52 misalnya. 5 menit pertama yang dikontak itu teknisi. Jadi teknisi yang sebagai wakilnya saya gitu. Dia datang ke itu, dia nggak bisa gitu, mungkin kayak waduh ini susah gitu. Kalau downnya di atas berapa menit, 10 menit atau 15 menit, yang dikontak adalah kepala teknisi gitu. Untuk malam itu siapa supervisornya, datang ke situ nggak bisa betulin gitu. Setengah jam atau 1 jam yang dikontak adalah saya gitu. Kalau saya nggak bisa juga secara online, saya harus ke situ, ke pabrik, harus balik lagi ke pabrik. Kalau memang masih nggak bisa juga, yang dikontak adalah manajer saya gitu. Sampai di level kayak sekitar 2 jam atau 3 jam di kontak itu adalah Elon Musk-nya gitu loh. Jadi kita nggak mau, jadi orang suka nanya gitu, oh sering dong ketemu Elon Musk? Kalau bisa sih jangan gitu, kalau bisa jangan ketemu. Kita juga nggak ada yang mau ketemu, mendingan lihat aja dari jauh, tapi mendingan kita jauhin gitu. Karena jarang yang dipanggil untuk suatu hal-hal yang baik gitu. Kita
kita di awal seneng gitu loh, karena waktu di Honda nggak dikasih HP, pas dilihat tuh, dikasih HP, ternyata HP itu bunyi terus gitu loh, kayak oh nih ternyata ini gitu loh, kutukan gitu nih HP gitu, baik kurang tidur, kelebihan tanggung jawab, atau ya mau liburan pun HP pun harus tetap dibawa gitu. Jadi ya bunyi aja terus, itu HP bunyi, laptop harus buka terus, selalu aja ada notifikasi gitu. Jadi itu berlanjut gitu kan selama 3 tahun gitu. Jadi cukup menantang saat itu. Kehidupan pribadi selama kerja di Amerika atau di Tesla ya. Lebih jarang jalan-jalannya. Tapi tetap saya pasti biasanya sih hampir setiap tahun 1 kali pasti pulang ke Indonesia. Pasti jalan-jalan gitu. Cuman palingan di bagian yang nggak nyamannya itu karena nggak semua engineer, nggak semua orang di Tesla dikasih iPhone, nggak dikasih HP. Jadinya ya mau ke Hawaii pun juga ya tetap harus bawa HP, itu nggak bisa dimatiin gitu. Itu saya pulang hari Sabtu, Seninnya ada masuk kerja. Saya Seninnya masuk kerja itu buat yang perusahaan yang rekrutmen software, namanya Ekrut itu. Termasuk yang saya bantu secara remote di Amerika. Berapa lama di Ekrutnya? Sekitar 3 tahun. Tapi di Indonesia sekitar 2 tahunan aja di kantornya. Gaji di Tesla kalau boleh tahu ya, ya pasti di atas 1 miliar gitu per tahunnya. Gaji di Indonesia belasan aja kok, belasan juta. Saya tuh orangnya dari dulu lumayan nggak terlalu percaya diri gitu. Saya juga nggak terlalu percaya bahwa orang introvert itu tuh bisa jadi CEO. Tapi ya setelah nikah, istri pun juga entrepreneur, istri juga banyak nge-support dan beri dorongan. Nggak tahu gimana cara di akhir tahun lalu itu keluar gitu loh, kayak iya ini berani lah gitu. Jadi berbagai macam cues gitu, berbagai macam hint dari dunia akhirnya menunjukkan bahwa perlu gitu. Saya bikin ini sekarang daripada nanti. Quest Motors adalah perusahaan eh, kendaraan listrik buatan Indonesia oleh talenta-talenta Indonesia. Kelebihan kita itu kita tuh punya R&D tim dari day one. Kita mempunyai idealisme tersendiri di mana kita itu nggak mau main impor udah jadi. Kita ngebikin perusahaan motor listrik ini karena kita kepengen nunjukin, kita kepengen showcase bahwa Indonesia itu bisa bikin sesuatu yang bukan hanya sekedar nyontek, bukan hanya sekedar masukin. Jadi saya pengen kayak gitu sebetulnya, kayak gimana Indonesia di tengah teknologi yang agak terbelakang itu bisa nanti muncul suatu perusahaan yang memang menggunakan talenta lokal untuk mencapai sampai di teknologi advance tersebut. Kita mau bikin suatu konsep di mana motor listrik, kendaraan listrik, sustainable energy, energi terbarukan ini semuanya itu adalah berbarengan nih. Berbarengan artinya apa? Itu udah bukan lagi motor, karena motor itu udah menjadi industri yang naik motor, tapi ini menjadi suatu lifestyle gitu. Jadi kita mau bikin satu konsep produk lain namanya Atom ini, dimulai dengan Alpha, di mana motornya itu kecil, supaya semua orang tuh bisa napak. Orang yang belum pernah naik motor, belum pernah naik sepeda, atau mempunyai keseimbangan buruk,
naik ini itu bakal jauh lebih mudah proses pembelajarannya. Jadi, oh ini toh listrik gitu, setidaknya dia tahu gitu. Kalau memang apakah tidak bisa dipakai jauh-jauh buat touring dari Jakarta ke Surabaya, memang belum semuanya karena ini masih awal gitu. Wah, Niko dari kecil memang selalu ingin tahu, ya apa yang baru-baru selalu ingin tahu saja. Dia orangnya penurut juga kok. Dia orangnya diem gitu, tapi dia melaksanakan apa yang dia ini gitu, yang dia rasa, oh ya dia wajib ini dia jalanin gitu. Ya cukup cerdas lah, dari kecil kelihatan. Emang dari kecil dia suka ikut olimpiade gitu, tanpa tahu kitab, atau pulang sekolah, "Ma, aku ikut olimpiade nih," katanya, matematik. Fisika ya. Mimpi besar untuk saya kepengen lihat Indonesia itu kumpulan swasta atau pribadi itu bisa sama-sama bekerja sama untuk bikin teknologi yang Indonesia itu nggak pernah punya sebelumnya. Dan saya yakin banget tuh memang banyak orangnya, tapi kebetulan semuanya masih belum kelihatan. Kalau dari sisi cost itu kita kepengen bikin produk yang berkualitas memang oleh talenta Indonesia dibikin di sini. Mungkin kita gantian, kita mungkin ngeburuhin aja orang luar, itu nggak apa-apa. Asal kita ngebikin drawingnya, kita ngebikin risetnya, semua di sini. Kalau bisa memang bikinnya di sini juga gitu. Tapi saya lebih mementingkan proses risetnya itu dibandingkan manufacturing lagi gitu loh. Walaupun kalau bisa dua-duanya itu secara kolektif di dalam Indonesia, itu lebih baik. Jadi harapannya sih buat Quest